Orang bekerja dengan potensi yang luas, dengan modal yang besar, itu mudah. Tapi dengan potensi yang apa adanya, tapi bisa membuat sebuah karya yang demikian hebatnya, belum lagi acara-acaranya, mengkoordinir acaranya, semuanya, itu belum tentu semua orang bisa. Ini adalah dalam rangka latihan kepemimpinan. Kepemimpinan itulah poin pentingnya dalam mewujudkan setiap cita-cita. Karena bagaimanapun, kepemimpinan adalah aktivitas membuat atau aktivitas kerjasama, membuat keputusan bersama-sama, mewujudkannya bersama-sama antara yang dipimpin dengan yang memimpin, antara ketua panitia dengan staf-stafnya, semua bekerja. Ini luar biasa kepemimpinan. Indonesia merdeka, itu tidak ada tentara, tidak ada jenderalnya, nggak ada presidennya, tapi ada sosok yang dianggap pemimpin. Waktu itu adalah Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sahrir, dan lain-lain sebagainya, tokoh nasional yang kemudian menjadi momentum untuk bagaimana kemerdekaan Indonesia. Atas berkat rahmat Allah serta didorongkan oleh suatu keinginan yang luhur untuk berbangsa yang merdeka, terbebas dari penjajahan manusia atas manusia, maka diproklamasikanlah kemerdekaan Indonesia. Kita patut bersyukur memiliki negara yang merdeka. Orang harus pandai bersyukur, jika tidak seperti negara-negara di Timur Tengah, negara-negara Afrika, mereka selalu ribut bangsanya. Antara pemerintahnya dengan oposisinya ribut. Tembak-tembakan, alhamdulillah kalian di sini bisa belajar dengan tenang, tanpa ada peluru atau bom yang nyasar, patut bersyukur. Dan kita harus jaga Indonesia ini, sebagaimana Pak Kiai Samun dulu menjaga kemerdekaan Indonesia sambil bersabung nyawa, bergerilya, meninggal di hutan, bukan di atas kasur. Kalau mungkin raja-raja meninggal di atas kasur. Tapi Pak Kiai Samun dan para pejuang-pejuang lainnya gugur di hutan, di jalanan, tertembus peluru dan sebagainya. Masa muda mereka, para pejuang, dihabiskan untuk mengabdi kepada negaranya, bersabung nyawa, sementara kita tinggal menikmati bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan tugas kita masing-masing. Saya sebagai pimpinan pesantren, bagaimana mengawal pendidikan di sini berjalan dengan baik. Kalian sebagai santri, bagaimana kalian mengupayakan, memaksimalkan waktu, tenaga, pikiran untuk bagaimana mengikuti pendidikan di sini, baik kurikulum akademiknya, non-akademiknya, ataupun ketertibannya. Karena bagaimanapun kalian di sini bukan untuk main-main. Tadi sore saya sampaikan, jangan sampai kalian lalai. Ya, jangan sampai kalian lalai, bersenang-senang, lupa tugas kalian. Sehingga di Al-Quran pun diingatkan oleh Allah. Al-Hakumut Takasur. Kalian itu sukanya bersenang-senang, sampai lupa kalian masuk ke kuburan. Sehingga kita jadikan surat itu, ayat itu menjadi renungan kita bersama. Bukan berarti kita tidak boleh senang. Hidup harus senang. Buat apa hidup kalau nggak senang? Tapi jangan berlebihan menjadi senang-senang. Kalau senang harus, tapi kalau senang-senang jangan. Ya, kalau senang-senang tidak bertanggung jawab, bermakna negatif. Tapi kalau senang harus. Orang hidup harus senang. Untuk dapat senang, bagaimana kita memperbaiki ruhani kita. Ruhani kita harus kita perbaiki, isi dengan hal-hal tentang berketuhanan. Kemerdekaan diantara makna yang terkandung di dalamnya adalah kemerdekaan fisik, memang terbebas dari penindasan manusia atas manusia.
Tapi kemerdekaan rohani itu juga penting agar kita tidak terjajah oleh hawa nafsu. Hawa nafsu itu negatif. Jika hawa nafsu kalian disibukkan dengan hal-hal yang baik, maka kalian akan disibukkan dengan hal yang baik. Tapi jika nafsunya diarahkan kepada yang batil, maka kalian akan disibukkan oleh hal-hal yang batil. Maka saya berharap sekali Gesal ini menjadi momentum, menjadi apa ya, bahasa anak-anaknya gimana ya, momentum itu ya, menjadi start awal untuk kita menuju masa depan. Ya, kalau di surat At-Takasur itu, andaikan neraka itu ditunjukkan kepada manusia, maka manusia akan bersiap-siap. Tapi itu tidak mungkin. Hanya di bagaimana sesuatu itu menjadi sesuatu yang diyakini saja. Andaikan ada satu video, saya putarkan di sini masing-masing video itu tentang santri-santri saya, masa depannya. Ada yang miskin, ada yang jomblo, ada yang gembel, ada yang janda berkali-kali, ya, ada yang nggak punya pacar, ada yang nggak pernah punya duit. Divideokan di sini semua. Bagaimana yang akan kita lakukan hari ini? Apa yang dilakukan hari ini adalah persiapan agar tidak seperti itu. Jadi jangan sampai kita lengah dan tidak sadar menjalani kewajiban kita. Karena bagaimanapun setan itu ya, itu selalu menggelincirkan orang-orang yang tidak punya kesadaran. Setan itu bukan pocong ya. Ketawa anak saya kalau pocong. Bukan juga kuntilanak. Bukan juga apa lagi? Setan itu adalah sifat pembangkangan manusia dan jin dari ketaatan kepada Allah. Jadi setan itu bukan seperti itu, bukan yang pocongan atau apa, itu kebanyakan nonton sinetron kalian kalau begitu.